Oke. Halo Pak, selamat malam. Malam Pak, kedengeran suara saya Pak? Kedengeran jelas Pak Hidayat, terima kasih. Ya. Iya Pak, Eh, pertama-tama saya mau saya thank you dulu ya buat Pak Hidayat tentunya untuk waktunya gitu ya. Malam hari ini bisa diluangkan untuk ngobrol-ngobrol dengan support sekuritas dan tentunya dengan para cuan troopers nih ya, sebutan buat teman-teman investor dan trader dari Sukor Sekuritas. Terima kasih ya banyak ya Pak Hidayat. Baik, ini dengan Ya. Mas Zedekiah ya? Ya, bisa panggil saya Mas Jo aja, Pak. Jo, siap Mas Jo. Ya, Ya. ya. Aku lagi berusaha ingat nih Pak, apakah kita pernah ngobrol sebelumnya, tapi kayaknya pernah sih. Waktu itu bertiga juga kayaknya sama Daniel, tapi udah lama sih, kayaknya tahun lalu deh. Iya, iya, ya, udah agak lama. Saya ingat dengan Pak Daniel dan Mas Jo, Iya, benar. iya, iya. Ya, Iya, iya. oke, jadi ini kita bertemu lagi ya Pak Hidayat ya di awal tahun 2024 ini, begitu kan, dan tentunya di sini ada teman-teman cuan troopers yang udah nonton ya, dan pasti mereka punya pertanyaan juga begitu ya, dan mungkin punya pengen melihat lah jawaban atau enggak insight-insightnya dari Pak Hidayat mengenai BRMS begitu ya Pak ya. Oke. Boleh. Monggo Mas, monggo. Ya. Jadi buat teman-teman cuan troopers yang nonton malam hari ini ya, jadi buat kalian yang mungkin belum tahu atau mungkin baru mulai berinvestasi, jadi BRMS itu adalah perusahaan yang memang bergerak di bidang eksplorasi dan pengembangan pertambangan begitu Pak ya. Nah dan malam hari ini mungkin kita pembicaraan atau diskusinya santai saja begitu ya, seperti biasanya ya di Sitox, jadi hanya sedikit mungkin update begitu mengenai BRMS di tahun 2024 ini. Oke Pak, kita mulai ya. Jadi mungkin pertanyaan pertama saya langsung aja sih, karena sesuai dengan judulnya begitu kan. Jadi kita mau genjot kinerja begitu kan. Genjot kinerja seperti apa capaian dan target dari BRMS. Jadi pertanyaan saya, Pak Hidayat sebagai direktur dari BRMS, bagaimana nih melihat kinerja perseroan dulu deh sepanjang 2023 tahun lalu nih. Boleh di-share nggak Pak? Cerita-cerita dikit kali. Ya, betul Mas Jo. Ya, pertama-tama terima kasih dengan tim Sukor Sekuritas untuk arrange acara malam ini, jadi bisa bertemu dengan para investment community dan para pelaku pasar modal juga. Terima kasih waktunya Pak Mas Jo, Pak Daniel, Ibu Arum dan tim ya. Ya. Jadi ya di tahun 2023 Pak, BRMS atau Bumi Resources Minerals, kami singkat BRMS Pak ya, karena memang tikernya di Bursa Efek Indonesia kan BRMS, itu memang kinerjanya itu cukup memuaskan Pak. Jadi sebagai perbandingan untuk full year di 2022, artinya dari Januari sampai Desember 2022, itu kinerja produksi kami itu ada di level 5.400 ons emas. Itu yang kami hasilkan di sepanjang tahun 2022. Nah, sedangkan untuk kinerja produksi kami dari Januari sampai September 2023 saja, artinya hanya 9 bulan pertama Pak ya, di tahun 2023, belum sampai Desember, itu produksi kami sudah di level di atas levelnya itu sudah ada di atas 16.000 ons emas. Artinya sudah meningkat sekitar 3 kali lipat. Jadi memang peningkatan produksinya sangat pesat ya. Dan tentunya ini juga dibarengi dengan kinerja keuangan perusahaan, yang mana di full year 2022 itu kinerja pendapatan kami itu masih di sekitar 11 juta dolar, tapi di 9 bulan pertama di tahun 2023 atau dari Januari sampai September ya, artinya di 2023 saja itu sudah lebih dari 32 juta dolar. Jadi kenaikannya 3 kali lipat Mas Jo. Nah ini kenapa ini terjadi Mas? Karena memang ada dua faktor. Yang pertama memang kinerja dari pabrik emas kami yang kedua, yang mana kapasitas produksinya meningkat terus karena akan mendekati full capacity yang 4.000 ton biji per hari. Jadi kalau rata-rata
rata-rata eh, kapasitas yang terpakai dari pabrik kedua tersebut itu di sepanjang tahun 2023 itu masih sekitar 1.500 ton biji per hari lah kira-kira. Nah, itu sudah per hari ini sudah meningkat di atas 3.000 ton biji per hari. Jadi artinya di tahun 2024 akan ada kenaikan produksi yang lumayan signifikan lagi, Pak, dibanding tahun 2023 ini. Nah, itu faktor yang pertama. Jadi kapasitas produksi dari pabrik emas kami yang kedua yang ada di Palu yang semakin meningkat, mendekati full capacity. Faktor kedua yang menyebabkan kenaikan produksi emas dan juga dampaknya positif terhadap pendapatan perusahaan adalah memang harga emas yang memang meningkat year on year dari 2022 ke 2023. Itu memang terjadi peningkatan harga emas rata-ratanya dari sekitar $1.800 per ons di sepanjang tahun 2023 itu naik menjadi rata-ratanya sekitar $1.900 per ons. Nah, ini yang menyebabkan juga peningkatan pendapatan kami di tahun 2023. Nah, apalagi di tahun 2024 yang tadi saya sampaikan produksinya akan meningkat lagi karena pabrik emas kami yang kedua itu sudah menjadi full capacity 4.000 ton biji per hari. Yang kedua, harga emas mudah-mudahan terus bisa stabil nih, Mas Jo, di $2.000 per ons. Nah, itu harapan saya, Mas Jo. Demikian, Mas ya. Oke, terima kasih ya Pak Hidayat untuk jawabannya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat memang di tahun 2023 saja sudah ada akumulasi dari kapasitas produksi ya Pak ya untuk emas meningkat di BRMS dan juga harapannya 2024 lebih besar lagi begitu kan karena 2023 saja sudah meningkat begitu ya Pak Hidayat, betul ya? Ya. Oke, nah mungkin pertanyaan saya juga ada mengenai ini Pak, produksi emas, karena saya dengar katanya ada pabrik baru nih di BRMS ya, apakah itu betul? Betul. Jadi pabrik emas kami yang kedua itu baru selesai masa konstruksinya itu di akhir tahun 2022 lalu. Dan terus meningkat kapasitasnya sampai rencananya akan mencapai kapasitas penuh yaitu 4.000 ton biji per hari di targetnya di kuartal pertama tahun ini. Nah, itu pabrik emas yang kedua. Pabrik emas kami yang ketiga di lokasi yang sama di Blok 1 di Poboya di Palu itu rencananya Pak harus selesai masa konstruksinya di bulan Juli Agustus tahun ini Pak. Artinya akan mulai beroperasi pabrik emas kami yang ketiga itu targetnya di bulan-bulan Agustus lah di tahun 2024 ini. Nah, artinya di tahun 2024 akan ada lagi penambahan produksi emas, Mas. Yang berasal dari yang pertama, pabrik emas kedua yang kapasitasnya terus meningkat dan faktor yang kedua, pabrik ketiga yang baru berdiri di bulan Agustus 2024 ini. Ya, ya, ya. Jadi tadi estimasinya berarti untuk pabrik yang terbaru ini di Q berapa Pak? Q1 ya untuk beroperasi ya? Pabrik emas kami yang kedua atau ketiga, Pak? Yang ketiga. Yang ketiga targetnya di Q3, Pak, di tahun ini. Di Q3. Oke. Siap. Ya, jadi makasih Pak Hidayat untuk penjelasannya ya. Jadi teman-teman Cuan Troopers di sini kita bisa belajar ya atau bisa juga mendapatkan insight-insight langsung nih dari direktur dari BRMS ya Pak Hidayat. Bagaimana tadi kita bisa melihat BRMS itu sudah ada peningkatan ya teman-teman ya dari produksi ya. Dan juga tentunya di tahun ini, tahun 2024 dengan adanya pabrik baru juga ini akan menggenjot juga ya produksi dari BRMS. Oke Pak, tadi saya mau nanya, mungkin juga ini mewakili beberapa pertanyaan teman-teman dari Cuan Troopers juga. Jadi untuk tahun 2023 itu kisaran revenue-nya ada di berapa Pak? Bisa dijelaskan nggak dengan produksi yang sudah terjadi juga di tahun lalu? Apakah itu berarti memang benar sudah mengikuti atau kena dengan target yang dibuat di awal tahun 2023 atau mungkin ada cerita-cerita lain nih Pak yang bisa dijelaskan dari sisi profit atau revenue
perusahaan BRMS di tahun 2023? Ya, di tahun 2023 itu untuk periode Januari sampai September 2023, artinya periode 9 bulan pertama di tahun 2023 itu pendapatan kami, Mas Jo, itu sekitar angkanya itu di sekitar 32 juta US dollar. Nah, itu dari periode Januari sampai Desember di tahun Januari sampai September di tahun 2023. Artinya 9 bulan pertama di tahun 2023 ya. Untuk full year, artinya kalau Januari sampai Desember, karena tadi angka tadi belum termasuk kuartal keempat. Sekarang angkanya sedang diaudit oleh kantor akuntan publik. Jadi akan kita rilis rencananya, Mas, itu nanti di bulan Maret tahun ini. Tapi mungkin saya bisa berikan estimasi lah, tapi mungkin nggak boleh terlalu detail nih, bisa disentil oleh OJK nih, atau bursa efek nanti. Mungkin estimasinya untuk pendapatan kami di full year 2023, artinya Januari sampai Desember, itu mungkin di level sekitar 40 jutaan dolar lah, Mas, kira-kira. Oke. Wah, ini langsung dapat ini ya, kisaran lah ya teman-teman ya, kisaran langsung nih dari Pak Hidayat ya mengenai pendapatan dari BRMS di kuartal terakhir ya tahun lalu. Oke, siap. Betul, nah sebagai perbandingan Mas Jo, sebagai perbandingan di tahun sebelumnya 2022 itu pendapatan kami masih di level 11 juta dolar, Mas. Artinya kalau dari 11 juta dolar di tahun 2022 naik menjadi sekitar 40-an juta dolar di 2023 yang akan kami announce nanti di bulan Maret ya. Itu kan artinya naiknya ya sudah hampir 4 kali lipat, Mas ya, di atas 3 kali lah. Ya. Oke, siap. Dan Oke. itu akan ada lagi nanti pertumbuhan produksi dan tentunya pendapatan yang akan kami bukukan di tahun 2024. Karena tadi, Mas, pabrik keduanya sudah full capacity, pabrik ketiganya mulai beroperasi di kuartal ketiga, dan harapannya harga emas yang terus meningkat, Mas Jo. Demikian, Mas. Oke, ya jadi ini menarik banget nih ya, teman-teman. Jadi bagaimana kita bisa mendengarkan dari tahun 2022 sampai 2003 aja ada peningkatan, begitu kan? Udah ada maksimum capacity di pabrik kedua dan sekarang pabrik ketiga sudah mulai beroperasi ya. Dan tentunya nanti di bulan Maret juga kita akan melihat langsung ya hasil laporan keuangannya juga karena sekarang lagi diaudit ya Pak ya. Tapi tadi udah dikasih sedikit kisaran lah ya dari Pak Hidayat langsung. Nah ini pasti berguna banget buat teman-teman ya untuk menjadi insight atau sesuatu yang kita pegang ya teman-teman dalam mengambil keputusan berinvestasi atau trading juga. Oke, terima kasih Pak Hidayat. Pertanyaan saya mungkin sekarang jadi untuk di tahun ini Pak, gitu kan kita kalau melihat dari perkembangan dan peningkatan yang luar biasa begitu kan dari produksi dan juga dari revenue perusahaan untuk tahun 2024 kira-kira target produksinya di angka berapa nih Pak? Oke. Dengan pabrik yang sudah ada ya. Oke. Aduh. Ya. Oke. Menarik nih. Oke. Saya juga mesti hati-hati Mas ya, karena biasanya kita tidak memberikan forward looking statement, takutnya sekali lagi disentil OJK. Tapi nggak apa-apa, saya akan coba kasih gambaran Mas ya. Oke. Jadi tadi saya kasih gambaran ke Mas, ini yang sudah terjadi Mas ya, bahwa di tahun 2022 real produksi emas kami itu ada di level 5.400 ons emas. Itu di 2022 Mas. Dan ini meningkat menjadi targetnya di 2023 itu full year-nya harapannya ada di angka sekitar 20.000 sampai 25.000 ons emas. Jadi Mas bisa bayangkan dari 5.400 meningkat menjadi di 20.000-an lah. Ya, di atas 20.000 lah di tahun 2023 full year yang kita akan announce di bulan Maret nanti ya. Artinya ada peningkatannya sudah sekitar hampir 4 kali lipat. Nah, di 2024 target kami, Mas, itu produksi emas kami bisa di atas 35.000 ons, Mas. Artinya ada peningkatan lagi sekitar 50% dari tahun 2023 lalu. Di tahun 2024 ini. Nah, kalau pendapatannya tinggal Mas kalikan saja di harga $2.000 lah kira-kira. Oke. Jadi terima kasih ya Pak Hidayat untuk jawabannya. Di sini kan kita juga ada beberapa nih teman-teman dari Cuan Troopers yang mungkin
investor-investor baru dan sebagainya gitu kan, dan mungkin mau mendapatkan overview lebih dalam lagi nih mengenai BRMS, Pak. Jadi BRMS itu kan tadi kita banyak pembahasannya mengenai dari produksi emas. Kira-kira di BRMS itu apakah produksinya itu hanya datang dari emas atau mungkin ada mineral atau komoditas yang lain, Pak? Bagus sekali Mas Jo, pertanyaannya bagus sekali. Jadi Mas, memang saat ini Mas, kita ini memiliki 5 aset utama saat ini. Yang pertama tentunya proyek tambang emas yang ada di Palu, di Sulawesi, itu satu-satunya yang saat ini berproduksi secara komersial. Itu anak perusahaan kami namanya Citra Palu Mineral. Kemudian yang kedua adalah proyek tambang tembaga dan emas yang ada di Gorontalo, Sulawesi. Itu nama anak usahanya PT Gorontalo Minerals. Memang itu dominasinya lebih banyak di koper, di tembaga dibanding emas. Itu belum berproduksi Mas, sedang dalam tahap pengembangan saat ini untuk pemboran dan juga pembangunan fasilitas infrastruktur tambang dan lain-lain. Yang ketiga adalah proyek tambang emas yang ada di Lebak di Banten, Mas. Nah, itu juga proyek tambang emas. Semua perizinannya sudah lengkap. Kita sedang menghitung estimasi capex yang diperlukan berapa. Dan yang keempat adalah proyek tambang emas yang ada di daerah Linge di Aceh, Sumatera. Nah, ini saat ini kami sudah mendapat izin feasibility studies. Kami sedang menunggu izin AMDAL, itu untuk izin aman dan lingkungan, dan juga untuk izin produksi yang 20 tahun ke depan. Dan yang terakhir, ini adalah proyek tambang seng dan timah hitam yang ada di kota Dairi di Sumatera Utara. Nah, ini satu-satunya yang kita miliki minoritas, Mas. Mayoritasnya dimiliki oleh perusahaan China, namanya NFC China. Mereka memiliki 51% sebagai project operator. Kalau yang lainnya tadi, Mas, yang di Palu emas, Gorontalo tembaga dan emas, Banten emas, Aceh emas, semuanya BRMS yang sebagai pemilik mayoritas, Mas. Oke. Jadi kalau misalnya dari jawaban Pak Hidayat berarti masih bisa dibilang komposisinya mayoritasnya itu di emas ya Pak ya, berarti ya BRMS ya. Kalau dari jenis mineral dari aset-aset yang kami operasikan, betul, sebagian besar dari aset kami tersebut mengoperasikan jenis mineral emas. Namun kalau dari tonase, dari jumlahnya, mungkin yang paling besar itu yang ada di Gorontalo, Mas, dalam bentuk tembaga. Itu besar sekali. Itu besar. Tapi juga tentunya pengembangannya perlu biaya yang tidak murah. Makanya yang sedang kami kembangkan yang emas dulu, Mas, karena memang lebih efisien biayanya dan lebih cepat pengembangannya. Wah, oke. Terima kasih bagus banyak sekali, ya. Pertanyaannya bagus sekali, Mas. Bagus sekali. Terima kasih, Mas, Pak. saya izin, saya ambil minum sebentar, boleh, Mas? Saya ambil minum sebentar ya? Boleh, Pak. Iya, oke. Jadi teman-teman Cuan Trooper, sambil kita menunggu juga di sini aku mau remind ya buat teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan ya mengenai saham BRMS, boleh banget ditanya ya, mungkin mengenai kinerja dari perusahaannya atau mungkin ada target-target tertentu ya. Tadi juga yang dijelaskan oleh Pak Hidayat ini menarik sekali ya teman-teman ya, dimana kalau misalnya secara produksi tadi dibilang info-infonya ini adalah bisa dibilang sesuatu yang baru kita pelajari juga, kita tahu lebih dalam ya. Jadi inilah bagaimana kita selalu mau push ya buat teman-teman semua, kalau misalnya kita berinvestasi dan sebagainya, kita perlu mengenali lebih dalam perusahaannya, dan inilah menjadi salah satu platform kita belajar-belajar ya, langsung ngobrol langsung dengan Pak Hidayat. Oke Pak, saya ada pertanyaan tambahan ini, jadi ini pertanyaan yang dititipkan juga begitu ya sama Pak Boleh. Daniel. Silakan. Jadi kira-kira ke depannya Pak, atau mungkin ya ke depannya lah ya, apakah BRMS ada keinginan atau rencana akuisisi tambang Pak untuk bisa dibilang ekspansi perusahaan dan sebagainya? Wah, luar biasa nih Pak Daniel pertanyaannya nih. Oke, betul Mas, tentunya Mas, kita akan terus mempertimbangkan opportunity apabila ada potensi aset baru untuk akuisisi selama pricing-nya itu kompetitif
dan tentunya dapat menambah nilai bagi para pemegang saham ya. Kalau diperhatikan, memang kalau dilihat dari fokus kami memang lebih banyak di copper and gold, jadi khususnya mineral tembaga dan emas. Namun tentunya tidak menutup kemungkinan untuk jenis mineral lainnya ya, walaupun saat ini tembaga dan emas yang menjadi fokus kami. Selanjutnya memang Pak, mungkin selain potensi akuisisi, yang lebih menjadi fokus kami saat ini adalah mencoba untuk memproduksikan secara komersial aset-aset yang sudah ada dalam portofolio kami saat ini. Mungkin bisa saya sampaikan dari 2022 sampai 2024, lebih banyak fokus perusahaan itu untuk menyelesaikan pembangunan 2 pabrik pengolahan biji emas yang ada di Blok 1 di Poboya di Palu. Dan satu pabrik, yaitu pabrik nomor 2, sudah terbangun di akhir 2022 dan sudah beroperasi. Targetnya mencapai kapasitas penuh itu di kuartal pertama ini. Dan pabrik ketiga itu sedang dalam masa konstruksi. Targetnya harus selesai di kuartal ketiga atau di bulan Juli Agustus di tahun ini, sehingga dapat menambah produksi perusahaan lebih jauh. Jadi itulah fokus kami dari 2022 sampai 2024. Lebih banyak di pengembangan proyek emas di Palu. Juga kami akan mengembangkan juga Pak, melakukan pemboran demi menambah cadangan, baik itu di Gorontalo maupun di Palu. Dan di Palu sudah terlihat ada penambahan cadangan dari sebelumnya sekitar 21 juta ton biji, sekarang meningkat menjadi 32 juta ton biji di tahun 2023 ya. Ada 3 penemuan cadangan baru yang kami umumkan di Palu. Jadi ini luar biasa juga pencapaiannya. Di Gorontalo juga kami sedang melakukan pemboran untuk menambah jumlah cadangan yang ada dan juga menyelesaikan pembangunan beberapa fasilitas pendukung tambang Pak, seperti juga mes karyawan, kemudian jetty, kemudian kita juga melakukan pembangunan jalan, itu nggak main-main Pak, 32 km jalannya dari pelabuhan atau jetty Tombolilato sampai ke lokasi tambang kami di Gorontalo. Dan tidak flat Pak, berbukit-bukit melalui 2-3 sungai Pak. Jadi ya itu sedang kami lakukan sekarang Pak. Jadi itu untuk menjawab pertanyaan Bapak, betul tetap ada pertimbangan untuk akuisisi, walaupun fokus kami lebih kepada memproduksikan secara komersial dari aset-aset yang sudah ada saat ini Pak. Demikian. Oke, terima kasih Pak Hidayat. Ya, jadi buat teman-teman Cuan Troopers yang juga mewakili pertanyaan, jadi bisa dibilang ide untuk akuisisi mungkin ada begitu ya, tapi tetap sekarang fokusnya dari perusahaan adalah untuk mengembangkan aset-aset yang sudah ada ya. Tadi sudah dijelaskan juga dari pabrik-pabrik yang baru juga, yang baru mau dioperasikan juga ya di tahun ini, di Q3 contohnya. Ya, jadi inilah menjadi salah satu strategi untuk produksi dari perusahaan saat ini. Oke Pak, tadi Pak Hidayat ada mention sedikit mengenai cadangan, ya kan Pak, cadangan emas begitu. Kalau pertanyaannya mungkin sekarang kira-kira cadangan emas saat ini atau mungkin tembaga yang tercatat di BRMS ada di angka berapa ya Pak? Mungkin ini emang terlalu numbers banget, tapi kalau secara kisaran, kalau boleh di-share mungkin akan sangat berguna sekali nih buat teman-teman Cuan Troopers. Ya, baik Mas. Oke, bagus pertanyaannya Mas. Saya mulai dari yang paling besar dulu ya, yang ada di Gorontalo di Sulawesi, yang dioperasikan oleh anak usaha kami yang namanya PT Gorontalo Minerals. Nah, saat ini jumlah sumber daya atau resource yang ada itu sekitar hampir 400 juta ton biji, dan itu dalam jumlah resource ya, atau sumber daya. Adapun cadangannya atau reserve itu sekitar 100 juta ton biji. Dan memang dominasinya oleh tembaga, copper. Jadi cadangan tembaganya itu lumayan ya, sekitar 0,7%. Jadi lumayan, cukup menarik. Walaupun ini belum ada hasil pemboran lebih lanjut yang kami publikasikan, targetnya akan meningkat di masa depan Pak. Itu yang di Gorontalo. Kalau yang di Palu itu tadinya
kira-kira di tahun 2022 lalu itu jumlah sumber daya atau resource kami itu sekitar 28 juta ton biji, tapi di sepanjang tahun 2023 sudah ada 3-4 kali pengumuman keberhasilan pemboran kami, Pak, di Palu, sehingga dapat meningkat jumlah sumber dayanya ya, atau resource-nya tadi dari sebelumnya 28 juta ton biji meningkat sekarang menjadi 43 juta ton biji. Adapun cadangannya atau sumber dayanya itu yang tadinya di tahun 2022 masih di angka 21 juta ton biji, sekarang sudah di level 32 juta ton biji. Kadar emasnya juga lumayan menarik, Mas. Itu rata-ratanya di atas 2 gram per ton. Jadi cukup tinggi lah untuk emas. Nah, itu yang ada di Palu, Mas. Jadi Gorontalo dan Palu. Yang terakhir yang terus terang cukup tinggi juga itu yang ada prospek emas kami yang ada di daerah Lebak di Banten, Mas. Nah, ini perizinannya sudah selesai semua, sudah ada. Kita sudah memiliki izin produksi untuk 20 tahun ke depan. Jumlah sumber dayanya atau resource-nya lumayan, Mas, itu sekitar 75 juta ton biji, jadi lebih besar dari Palu ya, yang ada di Banten ini. Adapun cadangannya atau reserve-nya itu sekitar 17 juta ton biji. Namun memang kadar emasnya lebih kecil, sekitar 1 gram per ton. Sedangkan tadi kalau di Palu itu di atas 2 gram per ton. Kalau yang di Aceh, memang tonasenya lebih kecil, Mas Jo. Tonasenya itu sumber dayanya hanya 7 juta ton biji, bandingkan dengan Palu yang 42 juta ton biji, apalagi si Banten yang 75 juta ton biji ya. Kalau di sini cuma 7 juta ton biji yang di Aceh ini. Cadangannya juga cuma 3 juta ton biji. Tapi kadarnya emasnya juga bagus sekali, luar biasa. Hampir 2 gram per ton. Nah, jadi demikian untuk informasi mengenai cadangan dan sumber daya dari aset tembaga dan emas kami, Mas Jo. Nah, yang terakhir, Mas Jo, aset seng dan timah hitam yang ada di Dairi, Sumatera Utara. Nah, ini yang kita memiliki minoritas ya, 49% ya. Karena yang 51% itu dimiliki oleh NFC China. Itu kadar sengnya tertinggi ketiga di dunia, Mas Jo. Jadi saat ini jumlah cadangan, jumlah sumber dayanya atau resource itu sekitar 25 juta ton biji. Cadangannya atau reserve sekitar 11 juta ton biji. Nah, kadar sengnya, Mas Jo, itu 11,5%. Itu sangat tinggi. Contohnya di Cina, itu rata-rata tambang seng itu bisa berproduksi secara komersial dengan kandungan seng kadarnya itu cukup 4-6% saja. 4-6%. 4% sudah bisa berproduksi secara komersial. Nah, milik kami itu sengnya kadarnya 11,5%. Jadi luar biasa. Nah, ini yang menyebabkan si Dairi ini menjadi menarik. Demikian, Mas Jo. Wah, luar biasa ya Pak Hidayat. Ya, saya juga baru tahu nih mengenai cadangan timah hitam ya, dan seng yang terbesar ya Pak ya, ketiga ya di dunia. Di dunia. Pasti di dunia tentunya, pasti teman-teman Cuan Troopers juga belum baru tahu nih ya mengenai hal ini. Oke, terima kasih Pak Hidayat untuk jawabannya ya mengenai cadangan aset-aset dari BRMS begitu ya. Sekarang mungkin kita akan coba mulai lompat-lompat aja Pak, kita ambilin pertanyaan dari teman-teman Cuan Troopers begitu ya. Silakan. Ada yang nanya dari Dina, menurut Pak Herwin, apakah kondisi ekonomi dan geopolitik saat ini menguntungkan untuk perusahaan emas, Pak? Gimana nih Pak? What do you think Pak tentang kondisi ekonomi dan geopolitikal saat ini? Apakah menguntungkan untuk perusahaan emas? Ya, pertanyaannya bagus sekali. Dari siapa, Mbak Dina tadi ya? Iya. Ya. Memang saya perhatikan keadaan geopolitikal yang ada sekarang, seperti perang di Palestina yang berkelanjutan, perang Rusia dan Ukraina yang terus berlanjut, juga ketidakpastian masa pemilihan umum lah, ada sedikit uncertainty ya, political uncertainty, masa kita bilangnya tahun pemilu ya, baik di Indonesia dan di beberapa negara lainnya seperti Amerika contohnya. Nah, ini yang menyebabkan emas menjadi salah satu alternatif investasi yang super aman atau investment safe haven. Itu yang saya perhatikan. Jadi permintaan akan emas itu harapannya akan terus meningkat sehingga harga emas juga naik.
Di samping itu juga saya perhatikan ya, Bu Dina ya, uh, the Fed itu di paruh kedua tahun lalu itu mulai stabil dalam memaintain suku bunganya. Yang mana tahun-tahun sebelumnya suku bunganya itu cukup agresif naiknya. Tapi saya perhatikan di semester kedua tahun lalu itu mulai stabil tuh Mas Jo di level 5,25 sampai 5,5%. Dan ada indikasi mungkin akan ada penurunan. Nah biasanya kalau suku bunga itu turun atau paling nggak stabil lah oleh the Fed, maka harga komoditas termasuk emas juga akan meningkat. Nah ini harapan kami juga akan harga emas yang terus meningkat. Tapi ini juga tidak semata-mata dari saya dan dari prediksi saya saja Mas Jo, karena ini juga saya lihat ada beberapa institusi asing seperti JP Morgan, UBS, maupun institusi lokal juga ya seperti KB Valmuri Sekuritas yang juga memprediksikan harga emas itu di atas $2.000 per ons di tahun 2024 ini Mas Jo. Ya demikian Mas. Oke. Terima kasih Pak Hidayat untuk overview-nya ya mengenai proyeksinya bagaimana gitu kan perusahaan emas di climate ya dengan di climate ekonomi dan geopolitikal sekarang yang sedang terjadi. Oke. Ada lagi yang mau nanya. Oke, ini ada 2 pertanyaan Pak. Pertanyaannya sebenarnya sama. Boleh. Nih. Silakan. Menanya mengenai dividen Pak. Ya. Nah, di 2024 dari Pak Ari Nugroho bertanya di 2024 ada rencana bagi dividen tidak Pak gitu. Terus ada juga yang nanya dari Kins nanya kapan mulai bagi dividen Pak. Mungkin boleh dijawab Pak Hidayat, Pak Erwin. Iya, pertanyaannya bagus sekali pertanyaannya. Betul Pak. Jadi sebenarnya kita sangat ingin untuk membagikan dividen Pak. Dan ini juga menjadi rencana jangka menengah oleh pemegang saham yang baru Pak ya. Seperti yang diketahui kan Bapak tahu sendiri grup Salim sudah masuk juga ke BRMS ya sejak tahun 2022 lalu ya. Jadi mereka juga salah satu pemegang saham juga di BRMS. Dan juga per bulan Maret 2022 lalu juga setelah dipilih sebagai Direktur Utama BRMS itu Bapak Agus Projosasmito sebagai perwakilan juga dari grup Salim. Beliau juga seperti yang diketahui juga menjabat sebagai Wakil Direktur Utama di Aman Mineral Nusa Tenggara dan juga sebagai Komisaris Utama di Aman Mineral Internasional. Nah, jadi tentunya kita sangat ingin membagikan dividen Pak ya. Seperti yang diketahui Pak, kita ini baru mulai berproduksi itu di tahun 2020. Untuk pertama kalinya kita baru mulai produksi emas itu di tahun 2020. Dengan berdirinya pabrik kami yang pertama dengan kapasitas yang hanya 500 ton biji per hari. Itu pertama kali. Bayangkan sejak kita IPO di tahun 2010 sampai 2019 itu tidak ada pemasukan sama sekali. Nah, sementara kita mesti maintain beberapa fixed cost juga untuk pembangunan pabrik. Jadi kami membutuhkan selama 10 tahun itu kerugian, loss dari tahun karena ada biaya-biaya yang mesti di-maintain seperti overhead, karyawan dan lain-lain ya. Nah, loss kerugian-kerugian yang terakumulasi ini akhirnya menjadi return earnings yang defisit. Jadi return earnings-nya minus. Nah, namun sejak 2020 kami terus membukukan laba bersih yang terus meningkat setiap kuartalnya. Jadi setiap kuartal sejak 2020 itu laba bersihnya meningkat. Nah, laba bersih yang meningkat ini terus mengurangi si return earnings yang defisit tadi. Karena return earnings itu kan rumusnya adalah return earnings di beginning balance atau di saldo return earnings sebagai penambahnya itu adalah net profit. Pengurangnya itu adalah dividen. Nah, baru menjadi return earnings ending balance, ya. Nah, jadi dengan adanya net profit yang terus meningkat sejak tahun 2020, setiap kuartal itu terjadi peningkatan, maka si return earnings and deficit semakin kecil defisitnya. Harapannya akan menjadi break even itu targetnya dalam mungkin 2-3 tahun ke depan lah targetnya. Nah, mengapa ini perlu return earnings menjadi positif dulu? Karena peraturan Undang-Undang PT tahun 2007
Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007 itu menyatakan bahwa perusahaan baru bisa membagikan dividen apabila return earnings-nya positif. Walaupun kita sudah membukukan laba bersih di tahun berjalan. Jadi karena kita terbentur peraturan ini, kita belum bisa membagikan dividen, Pak. Walaupun kita mau membagikan dividen. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Hidayat. Jadi memang tadi sudah dijelaskan ya langsung teman-teman bagaimana dari sisi pembagian dividen begitu kan, karena tadi ada teman-teman yang nanya karena pertimbangan dari laku sudah yang mengarah positif begitu kan. Jadi dari meningkatnya semua dan sebagainya tentunya ini juga menjadi harapan lah ya buat BRMS ke depannya untuk terus makin besar ya, dan tentunya bisa sampai di titik untuk membagi dividen bagi para investornya. Betul, Oke, Mas. terima Dan kasih. kita ditargetkan, Mas. Terus terang kita ditargetkan oleh manajemen yang baru, Mas, agar terus meningkatkan profit setinggi-tingginya sehingga si return earnings menjadi positif atau surplus sehingga bisa membagikan dividen dalam waktu dekat. Jadi memang kita diberikan target, Mas. Jadi ya pemegang saham yang baru ini cukup keras, Mas, dalam memberikan target kita untuk segera membagikan dividen. Jadi itu juga salah satu rencana jangka menengah mereka, Mas. Ya. Oke. Siap. Oke, Pak. Mungkin tinggal beberapa pertanyaan lagi saja ya, karena mungkin kita sudah mau sampai di waktunya ya, nggak kerasa nih kalau ngobrol-ngobrol sama Pak Erwin ya. Tiba-tiba udah mau sejam aja. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan mengenai dari Capex nih Pak. Tadi kayaknya kita belum sempat ngobrol mengenai capital expenditure juga, begitu ya. Jadi untuk 2024 ini Pak, kira-kira Capex ini penggunaannya arahnya kemana aja Pak? Selain tadi kalau yang Pak Erwin udah jelasin di awal sih mengenai ke ini ya Pak ya, pengeboran dan juga mungkin untuk mengembangkan aset-aset yang sudah ada gitu kan, kayak di pabrik ketiga dan sebagainya. Tapi mungkin kalau ada detail-detail lain yang bisa di-share mengenai penggunaan capital expenditure-nya ke arah yang mana untuk di tahun ini, boleh banget nih, kita mau dengar-dengar dulu. Ya, baik Mas. Jadi Mas, memang terus terang aja, penggunaan capex kami saat ini itu hanya kepada dua hal, Mas. Yang pertama, penyelesaian pembangunan pabrik kami yang ketiga di Palu, tepatnya di Blok 1 Poboya, yang mana dananya memang sudah ada, kami terima dari hasil transaksi penawaran umum terbatas atau right issue yang kami selesaikan di bulan April tahun 2021 lalu. Jadi saat ini sedang masa konstruksi, targetnya harus selesai di bulan Juli, Agustus tahun ini, untuk pabrik emas kami yang ketiga di Palu. Itu yang pertama, Mas. Sedangkan yang kedua itu adalah untuk aktivitas pemboran dan pembangunan fasilitas pendukung tambang emas yang ada di Gorontalo. Itu juga kami dapatkan dananya dari right issue kami yang kedua atau penawaran umum terbatas kedua yang kami selesaikan di bulan Januari tahun 2022 lalu. Nah itu memang alokasinya hanya kedua area, Mas. Yang pertama untuk pengembangan di Palu dan yang kedua untuk pengembangan di Gorontalo. Seperti itu memang. Jadi sampai tahun 2024 mungkin bisa disampaikan untuk rencana pembangunan pabrik emas ketiga di Palu dan pengembangan proyek tambang emas yang ada di Gorontalo itu dananya sudah ada dari right issue 1 dan 2, tinggal sekarang monitoring progres dari alokasinya, Mas. Oke. Jadi untuk yang Capex tadi, untuk di-summarize sedikit, mungkin tadi kedua arah ya Pak ya. Jadi masih untuk di pengembangan pabrik gitu ya Pak ya. Betul. Pengembangan untuk produksi ya. Betul. Oke, dan tentunya itulah ya untuk masih menjadi fokus di tahun 2024. Oke Pak, terima kasih banyak untuk jawabannya. Mungkin tinggal 1-2 pertanyaan lagi aja ya Pak. Boleh silakan Mas. Ya. Biar mereka juga inilah puas dengan apapun yang mereka ingin tahu mengenai BRMS, Pak. Tadi ada pertanyaan juga saya lihat terkait dengan hutang ke PT Antam, Pak, terkait dengan Daun Prima, saya lihat tuh ya. Itu bagus juga pertanyaannya. Jadi memang
ada pertanyaan dalam 2-3 hari terakhir ini terkait dengan hutang BRMS ke PT Aneka Tambang. Jadi bisa saya jelaskan mungkin Mas ya. Karena ini sebenarnya ini adalah berita yang sudah lama dan selalu kita catatkan di laporan keuangan kami Pak sejak tahun 2018 ya kita catatkan, tapi tiba-tiba saya juga kurang tahu sejak minggu lalu tuh mulai mencuat lagi beritanya. Ini juga mungkin terkait dengan banyaknya pemberitaan terkait dengan Antam ya. Jadi mungkin saya sampaikan di tahun 2018 itu memang kami membeli 20% saham dari Prima Mineral dari PT Aneka Tambang. Nah, sekali lagi ya, itu dari Prima Mineral adalah proyek tambang seng dan timah hitam yang prospeknya sangat luar biasa karena memang jumlah sumber dayanya itu sampai dengan 25 juta ton biji dan cadangannya itu 11 juta ton biji dan kadar sengnya itu yang tertinggi ketiga di dunia tadi, di atas 11%. Nah, nilai pembelian saham 20% milik Antam dari Prima Mineral itu sekitar 57 juta dolar. Nah, dari tahun 2018 tersebut sampai dengan Desember 2023 lalu, itu sudah terjadi 4 kali pelunasan, sehingga sisa tagihan yang harus dibayarkan, yang tadinya 57 juta dolar, sudah berkurang, Mas Jo, menjadi tinggal 28 juta dolar. Nah, itu tidak ada beban bunga, tidak ada bunga sama sekali dalam transaksinya, perjanjiannya, dan rencananya akan kami lunasi secepatnya di tahun ini, Mas. Jadi tidak ada masalah dengan Antam, tidak ada masalah dengan rencana pelunasan, itu akan segera kami lakukan, karena kami juga paham betul prospeknya sangat bagus dari aset seng dan timah hitam dari Prima Mineral ini. Ya, demikian, Mas. Oke. Ya, terima kasih Pak ya. Tadi buat yang bertanya, teman-teman sudah dijawab ya. Dari estimasi untuk pelunasannya di tahun ini juga begitu, dan memang karena pertimbangan dari timah hitam yang cukup menarik ya Pak ya, makanya keputusan atau strategi ini diambil. Oke, terima kasih teman-teman Cuan Troopers. Aku mau ingetin sekali lagi ya, kalau misalnya kalian ada yang mau ditanya seputar kinerja BRMS, begitu boleh banget ya. Oke, kita lanjut lagi sedikit. Mungkin kalau dari aku Pak, ada yang nanya dari tim saya juga, dari Support Sekuritas. Ini actually Mbak Arum yang mau nanya nih. Mbak Arum ada kasih kabar sama saya gitu, Monggo. ke Pak Herwin mengenai proyeksi harga emas Pak. Kira-kira kalau Pak Dayat sendiri gimana nih melihat proyeksi atau harga emas di tahun 2024 ini begitu? Ya, saya sangat berharap ya, tapi mungkin ini bias berasal dari saya, Mas Jo dan Mbak Arum. Saya sangat berharap harga emas bisa stabil di level 2.000 dolar per ons. Saya sangat berharap. Namun demikian, dalam simulasi kami secara internal, itu dengan harga emas di level 1.800 dolar per ons pun kami bisa survive. Karena cash cost kami atau biaya produksi kami itu rata-ratanya sekitar 1.000 sampai 1.200 dolar per ons. Jadi artinya kalau harga emas itu di 1.800 dolar pun kita sudah punya margin sekitar 600 dolar per ons. Apalagi kalau 2.000 dolar, Mas Jo, margin kami berarti di 800 dolar per ons. Nah, dan bukannya tidak mungkin harga emas bisa di level 2.000 dolar, karena tadi saya perhatikan kondisi geopolitik yang masih belum menentu, berkelanjutannya perang di Palestina dan Rusia Ukraina, juga the Fed yang terkesan mulai tidak seagresif sebelumnya dalam memaintain suku bunganya. Nah, harapannya ini bisa terus meningkatkan harga emas, karena emas juga masih dianggap sebagai pilihan investasi ya super aman ya, atau safe haven. Ya, demikian Mas. Okay. Nah, ini yang saya sangat penting Pak Mas Jo, karena dengan anggapan harga emas bisa bertahan di level 2.000 dolar per ons dan produksi emas kami yang akan meningkat cukup signifikan dalam 2 tahun ke depan, harapannya tentunya
dampaknya sangat positif di kinerja keuangan kami ya. Sebagai contoh, tadi sudah saya sampaikan di 2022 itu produksi emas kami masih di level sekitar 5.400 ons. Itu di 2022. 2023 full year itu belum kita rilis angkanya ya, tapi sekitar 23.000 ons lah. Jadi udah naiknya sekitar hampir 4 kali lipat. Di 2024, sekali lagi ini estimasi, tapi ya kita cukup yakin ya, itu akan tercapai di atas 35.000 ons. Artinya ada peningkatan lagi lebih dari 50% di tahun 2024 dari tahun sebelumnya. Nah itu yang kami harapkan akan terjadi. Bayangkan dengan harga emas yang bisa bertahan di level $2.000. Nah ini ya harapan saya tentunya dampaknya positif dengan untuk pendapatan kami, Mas Jo. Demikian, Mas. Ya, terima kasih Pak Hidayat ya untuk penjelasannya mengenai proyeksi mengenai harga emas nih dari Bapak begitu. Dan tentunya ini juga harapan banyak kita semua sih Pak ya. Saya juga bahwa harga emas ini semakin menarik lah bisa dibilang begitu ya. Oke, ini ada bukan pertanyaan sih ya, tapi dari Riza Perkasa bilang terima kasih banyak atas jawabannya. Semoga Pak Herwin Hidayat semoga sehat selalu. Salam dari Aceh, Pak. Wah, ini kayaknya dari salah satu ini Bapak nih di sana. Di Aceh. Luar biasa ya. Oke, oke. Oke, kita lihat. Oke, ini ada pertanyaan mungkin terakhir dari saya Pak ya. Nanti kalau Monggo Mas, silakan. Ada 2-3 kali juga nggak ada masalah Mas. Dari teman-teman Cuan Troopers yang lagi nonton. Ini ada pertanyaan dari tim saya mengenai kinerja bottom line Pak. Begitu kan, kalau dari tadi kita sudah membahas mengenai laporan keuangan begitu kan, dan juga tadi Pak Herwin mention mengenai di Q3 ini nanti akan muncul lagi laporan keuangan selanjutnya begitu. Nah tapi untuk kinerja bottom line dari BRMS ini kira-kira bagaimana Pak, bisa diceritakan sedikit lah bagaimana hands on langsung para pekerja dan karyawan mungkin yang langsung di lapangan. Ya, betul. Oke, mungkin kalau kinerja keuangan saya baru bisa menyampaikan sebatas tadi pendapatan Mas ya dari top line ya, karena saya mesti hati-hati sekali terkait dengan apa namanya kebijakan peraturan pasar modal OJK dan bursa efek ya. Tapi biasanya sih profit margin kami cukup stabil lah. Apabila tidak ada pendapatan lain-lain ya, mestinya profit margin kami itu cukup stabil di angka sekitar 25-35% lah dari pendapatan biasanya ya. Itu rule of thumb cukup baik. Artinya dengan meningkatnya produksi emas kami, artinya juga akan meningkat pendapatan atau revenues dalam laporan keuangan kami. Dan karena si laba bersih atau bottom line tadi adalah range-nya yang mungkin 25-35% ya dari total pendapatan, artinya si laba bersih juga akan meningkat Mas. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti Mas. Dan kalau di tahun 2023 ini yang kami akan umumkan kinerja keuangannya dan kinerja produksinya nanti di bulan Maret, itu sih insya Allah saya nggak khawatir Mas, karena memang ya sampai 9 bulan pertama saja di tahun 2023 sudah lebih besar dari full year di tahun 2022. Ini apalagi nanti tambah 1 kuartal lagi, yaitu di kuartal 4 ya. Jadi memang akan signifikan peningkatannya. Dan tadi seperti yang saya sampaikan di tahun 2024 ada peningkatan lagi Mas untuk produksi dan pendapatan. Targetnya minimal 50%. Itu konservatif Mas ya. Pasti akan lebih dari 50% lah peningkatannya. Nah maksud saya fundamentalnya baik, apalagi perlu diingat akan ada pabrik ketiga yang mulai beroperasi di kuartal ketiga tahun ini, di bulan Juli Agustus. Walaupun tidak langsung full capacity ya, di 4.000 ton per hari, tapi perlahan-lahan akan meningkat, sama seperti pabrik kedua. Tapi tentunya akan meningkatkan produksi dan pendapatan kami juga di tahun ini, Pak. Demikian loh Mas Jo. Ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Herwin untuk jawabannya ya. Jadi kalau misalnya saya lihat secara kilas ya, singkat saja dari pembicaraan kita bahwa
secara fundamental ini kita tidak hanya ngomongin mengenai prospek dan harapan saja Pak ya, tapi tadi melihat dari perbandingan 2022 dan 2023 itu memang lebih promising ya, lebih menarik juga dari sisi produksi dan juga tentu revenue begitu kan. Dan sekarang teman-teman Cuan Troopers, sesuai yang sudah kita dengarkan tadi informasinya bahwa ada pabrik 3 nih yang akan mulai beroperasi di Q3 gitu ya, walaupun tidak langsung di full capacity begitu, tapi tentunya ini akan menjadi salah satu hal yang menggenjot kinerja dari BRMS begitu kan. Dan harapan kita juga begitu ya untuk Pak Herwin dan BRMS ya sebagai satu perusahaan untuk terus berkembang sukses ya. Dan juga tadi sekali lagi aku mungkin lupa mention ya mengenai overview dari prospek harga emas ya teman-teman semua yang nonton malam hari ini, di mana tensi geopolitikal dan juga ekonomi memang membuat harga emas ini terus menarik. Kalau misalnya kita lihat dari 6 bulan kemarin saja harga emas terus naik ya teman-teman ya. Jadi mungkin itu saja sih kalau misalnya dari saya yang bisa saya rekap. Saya mau say thank you lagi sekali lagi ya buat Pak Herwin Hidayat. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya di malam hari ini bisa untuk ngobrol-ngobrol langsung dengan Sukor Sekuritas. Terima kasih Mas Jo, terima kasih Mas Daniel, terima kasih Mbak Arum atas waktunya. Saya sangat apresiasi dan juga rekan-rekan para pelaku pasar modal atas kehadirannya di malam hari ini. Terima kasih. Ya, mari Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Semoga penjelasannya cukup membantu dan cukup jelas Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Mari.